Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Manunggaling Misteri. Bersiaplah untuk menikmati kisah ini. Mari kita mulai. Angin malam dari arah laut membawa aroma asin yang menusuk hidung. Di desa pesisir ini, suara ombak biasanya menjadi pengantar tidur. Tapi bagi Roji, malam-malam belakangan terasa lebih panjang dan mencekam. Gudang berasnya yang dulu selalu ramai kini sunyi. Pintu kayu besar itu terbuka setengah, membiarkan cahaya lampu Petromax memantul di lantai yang berdebu. Karung-karung beras tersusun tinggi, seperti menara yang rapuh. Semuanya tertutup rapat, tapi bau gabah kering bercampur dengan lembab gudang menempel di udara. Stok menumpuk terlalu lama. Tidak ada pembeli. Harga beras di pasar jatuh, sementara gudang semakin penuh. Setiap kali Roji masuk ke dalam, rasa sesak itu datang, bukan hanya dari udara pengap, tapi dari pikiran yang menekan dadanya. Ia melangkah pelan di antara tumpukan karung. Sepatu sandalnya menyeret debu di lantai. Dari luar, suara jangkrik terdengar jelas, tapi di dalam gudang, suara itu seperti ditelan tembok. Yang ada hanya bunyi langkahnya sendiri, teredam dan berat. Di sudut ruangan, ada beberapa karung yang mulai robek, isinya sedikit tumpah. Butiran beras mengkilap di lantai seperti pasir putih. Roji memungutnya, lalu menjatuhkannya lagi. Percuma. Semuanya tetap akan membusuk kalau tidak segera keluar dari gudang ini. Pikirannya terus memutar angka-angka. Hutang ke pemasok, sewa truk yang belum dibayar, gaji buruh yang tertunda. Semua menekan, membuat kepalanya terasa seperti diremas. Ia duduk di bangku kayu dekat pintu masuk, menatap kosong ke arah tumpukan beras yang menjulang. Udara di dalam semakin berat. Lampu Petromax di sudut bergetar pelan, cahayanya meredup sebentar lalu kembali terang. Roji menghela napas. Malam ini, ia datang hanya untuk memastikan pintu terkunci, tapi entah mengapa kakinya belum mau beranjak. Dari sela tumpukan karung di sisi kiri, terdengar bunyi aneh. Seperti sesuatu menggesek kain karung dengan permukaan kasar. Suaranya lirih, memanjang, lalu berhenti. Roji menoleh, matanya mencoba menembus bayangan di sudut itu. Tidak ada yang bergerak. Ia berdiri, melangkah mendekat. 10 langkah lagi menuju sumber suara. Setiap langkahnya membuat lantai kayu tua mengerang pelan. Udara terasa semakin dingin, padahal semua jendela tertutup rapat. Ia berhenti, memerhatikan tumpukan itu. Sejenak, hening. Lalu suara itu muncul lagi, gesekan yang ritmenya lambat, seperti sapuan halus benda keras di atas karung. Bulu kuduknya meremang. Ia mengedarkan pandangan, tapi cahaya lampu hanya mampu menerangi sebagian kecil gudang. Sisanya gelap, seolah menelan bentuk-bentuk di dalamnya. Ia memutuskan untuk memeriksa lebih dekat. Tangannya meraih karung terdepan dan menariknya sedikit. Kosong. Tidak ada yang aneh. Hanya karung beras seperti biasa. Tapi ketika ia memundurkan langkah, telinganya menangkap bunyi lain. Seperti sesuatu yang melata, menyentuh lantai kayu, kemudian menghilang di antara celah karung. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Di gudang ini, ia sendirian. Buruhnya sudah pulang sejak sore, dan rumah warga terdekat berjarak cukup jauh. Tidak ada alasan untuk ada hewan besar masuk, pintu gudang juga selalu tertutup. Tapi suara itu terdengar nyata. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba mengabaikan. Namun rasa dingin mulai merayap dari kakinya. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia menggosok lengannya, berharap perasaan itu hilang. Namun yang ada justru bau aneh yang mulai memenuhi hidungnya. Bau itu bukan bau gabah atau debu. Lebih mirip bau lumpur yang sudah lama mengendap di dasar air. Pekat, lembab, dan ada jejak amis samar. Bau itu datang entah dari mana, tapi semakin lama semakin kuat. Lampu Petromax kembali meredup, kali ini lebih lama. Bayangan di dinding bergerak, memanjang seperti sesuatu yang merayap di sepanjang tembok. Roji menelan ludah, matanya mengikuti bayangan itu. Ketika lampu kembali terang,
bayangan itu sudah hilang, tapi ia merasa seperti ada yang mengintai dari sudut gelap gudang. Ia mundur pelan, punggungnya hampir menyentuh pintu. Tapi sebelum ia sempat keluar, suara gesekan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah tepat di belakang tumpukan karung di sebelahnya. Suaranya teratur, seperti sisik yang bergesekan dengan kain kasar. Roji mematung. Tubuhnya menegang, telinganya fokus mendengar. Suara itu berhenti, digantikan oleh bunyi seperti napas berat yang panjang. Panas napas itu seolah terasa sampai ke kulit tengkuknya, meski ia tidak melihat siapapun. Dengan langkah tergesa, ia keluar dari gudang, menutup pintu kayu besar itu rapat-rapat. Tangannya bergetar saat mengaitkan kunci. Dari luar, suara di dalam gudang lenyap, hanya tersisa dentuman ombak di kejauhan. Namun, saat ia berbalik untuk pulang, matanya sempat menangkap sesuatu di celah kecil pintu gudang. Dua kilatan cahaya keemasan, bulat dan menyala di tengah kegelapan, seperti mata yang tidak berkedip, menatapnya sampai ia benar-benar pergi. Pagi itu, langit di atas desa pesisir diselimuti awan kelabu. Ombak datang lebih besar dari biasanya, memukul batu karang dengan bunyi berat. Pasir pantai basah, menyisakan jejak-jejak kaki para nelayan yang baru saja menarik perahu. Di antara mereka, ada sosok tua dengan tubuh kurus, kulit legam terbakar matahari, dan rambut putih yang kusut menutupi sebagian wajahnya. Orang-orang memanggilnya Pak Salim. Pak Salim adalah nelayan yang jarang bicara, tapi kalau sudah membuka mulut, kata-katanya sering membuat bulu kuduk merinding. Beberapa warga menganggapnya aneh, bahkan gila, karena suka bercerita tentang hal-hal yang tidak terlihat. Ia sering duduk sendirian di batu karang, menatap laut lama sekali, seolah menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Roji mengenalnya sejak lama, tapi jarang berinteraksi. Namun, siang itu, langkahnya terhenti ketika melihat Pak Salim duduk sendirian di tepi pantai. Ombak naik hingga nyaris membasahi kakinya, tapi lelaki tua itu tidak bergeser. Di tangannya, ada jaring robek yang terus ia jahit dengan benang hitam. Setiap tusukan jarum seperti diiringi tatapan kosong ke arah laut lepas. Tanpa sadar, Roji berdiri tidak jauh darinya. Angin laut membawa bau asin bercampur amis yang pekat. Suara burung camar sayup terdengar, lalu menghilang tertelan suara deburan ombak. Ada sesuatu di tatapan Pak Salim yang membuat Roji sulit beranjak. Seolah ada cerita yang ingin keluar, tapi terhalang dinding tak kasat mata. Pak Salim akhirnya menoleh, matanya redup tapi tajam. Keriput di wajahnya terlihat lebih dalam ketika sinar matahari sore memudar. Tanpa banyak gerakan, ia menunjuk ke arah garis horizon. Pandangan Roji mengikuti telunjuk itu. Laut tampak tenang di kejauhan, tapi di bagian tertentu, permukaannya beriak aneh, seperti sedang digerakkan sesuatu dari bawah. Sinar matahari yang menembus awan tipis memantul di permukaan air. Dari jarak itu, kilauannya membentuk warna emas pucat. Roji mengerjap, memastikan matanya tidak salah melihat. Riak itu perlahan hilang, berganti gelombang kecil yang memecah ke tepi. Pak Salim menunduk, melanjutkan jahitannya. Gerakan tangannya lambat, seperti sengaja memperlambat waktu. Roji berdiri mematung, pikirannya mulai dipenuhi rasa ingin tahu yang aneh. Ia tidak tahu kenapa, tapi ada dorongan untuk tetap berada di situ, mendengar apapun yang mungkin akan keluar dari mulut nelayan tua itu. Angin sore bertiup kencang, membuat suara ombak berubah seperti desahan panjang. Aroma laut semakin kuat, dan ada sesuatu di udara yang terasa berat. Saat itu, Roji merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh orang, tapi oleh sesuatu yang berada jauh di tengah laut. Pak Salim berhenti menjahit, menatap karang di bawah kakinya. Jaring yang tadi ia pegang perlahan terkulai di pangkuannya. Pandangannya kosong, tapi bibirnya bergerak pelan, seperti menggumamkan sesuatu. Suara itu nyaris tenggelam oleh ombak, tapi ritmenya aneh, seperti mantra atau doa yang diulang-ulang. Suasana di sekitarnya terasa berbeda. Ombak yang tadi riuh kini seperti melambat, meski angin masih bertiup. Langit mulai memerah di ufuk barat,
Tapi entah kenapa, cahaya senja itu terasa lebih pucat dari biasanya. Burung-burung camar yang biasanya beterbangan di sekitar pantai sudah hilang entah kemana. Roji menatap ke laut lagi, dan kali ini ia merasa melihat sesuatu yang tidak wajar. Di kejauhan, permukaan air berputar membentuk lingkaran. Riaknya semakin besar, tapi tetap berada di satu titik, seolah ada pusaran yang mencoba menarik air ke bawah. Dari tengah pusaran itu, muncul pantulan cahaya keemasan yang berpendar samar. Bukan cahaya matahari, karena warnanya lebih dalam, seperti emas murni yang dipoles. Tanpa sadar, Roji menghela napas panjang. Ada rasa tak nyaman yang merayap di dadanya. Entah kenapa, pikirannya dipenuhi gambaran aneh. Tumpukan karung beras yang penuh, uang yang berderet rapi, dan dirinya duduk di kursi besar sambil menghitung keuntungan. Semua itu muncul begitu cepat, seolah disusupkan ke dalam kepalanya. Pak Salim mengangkat kepalanya lagi, menatap Roji sebentar, lalu menoleh kembali ke laut. Gerakannya lambat, tapi ada kesan bahwa ia sedang memastikan sesuatu. Ombak kembali normal, pusaran itu menghilang tanpa bekas. Cahaya keemasan yang tadi terlihat memudar begitu saja, meninggalkan permukaan laut yang berwarna abu-abu. Udara di sekitar terasa lebih dingin. Bayangan sore merayap cepat di pasir pantai, menelan jejak-jejak kaki nelayan yang sudah lama pergi. Roji menggeser posisinya, merasakan pasir basah menempel di telapak kakinya. Dari jauh, suara peluit kapal nelayan terdengar, lalu hilang. Hatinya masih penuh tanda tanya. Ada sesuatu di laut itu, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan entah mengapa, meski pikirannya mencoba menolak, ada bisikan kecil yang mulai tumbuh di sudut hatinya. Bisikan yang mengatakan bahwa apapun yang ada di balik cahaya itu, mungkin bisa mengubah hidupnya. Ketika angin sore berhembus lagi, bisikan itu seperti semakin jelas. Bukan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam rasa yang menempel di pikirannya. Rasa yang menuntun, memanggil, dan menjanjikan sesuatu yang besar. Matahari tenggelam sepenuhnya, meninggalkan garis tipis cahaya di cakrawala. Ombak kembali bergemuruh, kali ini membawa hawa dingin yang menusuk. Roji berdiri di sana cukup lama, sampai pasir di bawah kakinya mulai terasa semakin lembab. Meski ia mencoba mengalihkan pikiran, gambaran cahaya keemasan itu terus membayang di kepalanya, seperti janji yang belum sempat terucap. Malam turun, dan pantai menjadi gelap. Roji akhirnya berjalan meninggalkan tepi laut, tapi setiap langkahnya terasa seperti menjauh dari sesuatu yang penting. Di telinganya, suara ombak terdengar berbeda, lebih berat, lebih dalam, dan entah kenapa, terdengar seperti menyebut namanya berulang kali. Malam itu, angin laut berhembus lebih dingin dari biasanya. Bulan pucat menggantung di langit, terhalang awan tipis yang bergerak lambat. Roji berjalan sendirian di atas pasir basah, membawa buntalan kain hitam berisi benda-benda yang diminta Pak Salim untuk ritual. Sebotol air kelapa muda, segenggam bunga melati, dan seekor ayam hitam yang sudah diikat kakinya. Langkahnya berat. Ombak memecah di tepi pantai, tapi tidak terlalu besar, seolah menunggu. Di kejauhan, suara serangga malam bercampur dengan desir angin, menciptakan suasana yang menekan dada. Roji berhenti di sebuah titik di mana pasir terasa lebih dingin, seperti baru saja terkena air pasang. Ia menatap laut yang gelap. Permukaannya memantulkan sedikit cahaya bulan, tapi bagian tengahnya pekat, seakan ada sesuatu yang bersembunyi di bawah sana. Dengan tangan agak gemetar, Roji membuka buntalan kain, meletakkan semua isinya di atas pasir, lalu menusuk ayam hitam itu dengan pisau kecil. Darahnya menetes, mengalir di pasir, dan sebagian ia cipratkan ke arah laut sesuai petunjuk yang ia hafal di kepalanya. Ini sudah cukup, gumamnya pada diri sendiri, meski suaranya bergetar. Pak Salim pernah berkata, ritual ini tidak akan lama kalau sang penguasa laut berkenan. Namun, setiap detik menunggu terasa seperti menit yang memanjang. Ombak yang tadi memecah dengan ritme biasa, tiba-tiba melambat. Seakan waktu ikut menahan napas. Lalu, suara itu datang.
Suara seperti desis panjang, lembut, tapi mampu membuat bulu kuduk berdiri. Dari tengah laut, riak air mulai membentuk lingkaran. Riaknya semakin besar, tapi tidak memecah keluar. Dari pusaran itu, muncul kilatan cahaya emas yang berpendar samar, seperti pantulan logam mulia di bawah air. Roji melangkah mundur setengah meter, matanya terpaku pada pusaran itu. Air di sekitarnya mulai memisah, dan dari kedalaman yang gelap, sesuatu bergerak naik perlahan. Pertama yang terlihat adalah rambut hitam panjang, berkilau basah, lalu wajah seorang wanita cantik dengan kulit pucat, mata tajam berwarna keemasan, dan bibir yang seolah selalu tersenyum. Bagian tubuhnya dari pinggang ke atas terlihat seperti manusia biasa, dibalut kain tipis berwarna hijau zamrud. Namun di bawah pinggang, kulitnya berubah menjadi sisik emas yang besar dan berkilat, membentuk tubuh ular raksasa yang melingkar di permukaan air. Roji membeku. Hatinya berdebar kencang, bukan hanya karena takut, tapi juga karena daya tarik aneh yang memancar dari sosok itu. Wanita itu menatapnya lama, lalu suaranya terdengar jelas meski jarak mereka terpisah oleh ombak. "Kau yang memanggilku?" Roji menelan ludah. "Iya, saya." Matanya tidak bisa lepas dari tatapan makhluk itu. Ada rasa terperangkap, seolah setiap kata yang ia dengar langsung masuk ke dalam pikirannya. "Aku tahu apa yang kau mau," lanjut wanita itu, suaranya lembut seperti bisikan angin. "Kekayaan, kuasa, semua akan jadi milikmu. Tapi kau harus memberi gantinya." Roji merasakan udara di sekitarnya semakin dingin. "Ganti? Seperti apa?" Senyum wanita itu melebar sedikit. "Darah, nyawa, tumbal manusia. Setiap bulan, tak ada yang boleh terlewat." Jantung Roji berdetak kencang. Bagian waras di kepalanya menolak, tapi gambaran gudang beras yang penuh dan uang yang menumpuk kembali membayang. Tekanan hidupnya, hutang yang menjerat, dan rasa ingin membuktikan diri membuat kata-kata itu terdengar seperti satu-satunya jalan keluar. "Kalau aku setuju," suaranya pelan, tapi jelas. Tubuh ular itu bergerak melingkar di permukaan air, sisiknya memantulkan cahaya bulan. "Kalau kau setuju, esok pagi daganganmu akan laku. Uang akan mengalir deras. Semua orang akan mencari berasmu. Tapi ingat, sekali kau memberi persetujuan, tak ada jalan kembali." Hening. Hanya suara ombak yang sesekali memecah di antara mereka. Roji memejamkan mata sebentar, lalu menghembuskan napas panjang. Pikiran tentang kehilangan segalanya membuat keputusan itu lebih mudah dari yang ia kira. "Aku setuju," katanya akhirnya. Wanita itu mengangkat tangannya, memanggil air laut hingga mencapai kaki Roji. Airnya dingin sekali, tapi ia tidak bergerak. Wanita itu menyentuh pergelangan tangannya, dan seketika kulit Roji terasa panas, meninggalkan tanda seperti sisik tipis yang berkilau emas sebelum memudar. "Mulai malam ini, kau milikku. Dan aku milikmu," ucapnya. Air laut perlahan surut kembali, pusaran itu menghilang, dan sosok wanita setengah ular itu tenggelam perlahan ke dalam gelapnya laut. Ombak kembali normal, angin berhembus seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, Roji berdiri lama di tempatnya, merasakan jantungnya masih berdebar tak karuan. Di telapak tangannya, ia bisa merasakan sisa hangat sentuhan tadi, meski udara malam semakin dingin. Saat ia berbalik untuk pergi, suara desis itu terdengar sekali lagi, kali ini sangat dekat di telinganya, meski ia tahu tidak ada siapa-siapa di belakangnya. "Kita akan bertemu lagi, segera." Hanya butuh 1 minggu setelah ritual itu, segalanya berubah. Pagi-pagi, deru mesin truk mulai terdengar dari ujung jalan desa. Satu persatu kendaraan besar berhenti di depan gudang Roji. Sopir dan kernetnya langsung menurunkan papan kayu untuk memudahkan karung-karung beras diangkut. Gudang yang semula penuh kini selalu kosong di akhir hari. Setiap truk pergi dengan muatan penuh, dan sebelum matahari terbenam, pesanan baru sudah masuk untuk besok. Harga beras Roji tetap tinggi, tapi anehnya pembeli tidak pernah protes.
Bahkan mereka memuji kualitas berasnya, mengatakan butirannya lebih putih, wangi, dan tahan lama. Warga desa mulai bertanya-tanya. Beberapa berbisik di pasar, menyebut Roji, juragan baru, yang sukses besar. Ada yang kagum, ada juga yang iri. Tapi Roji tidak peduli. Ia terlalu sibuk menghitung keuntungan, membayar hutang-hutang lamanya, dan memesan barang-barang yang dulu hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Rumah kayunya direnovasi. Dinding diganti dengan bata, lantai dipasang keramik mengkilap. Ia membeli lemari kaca besar untuk memajang peralatan makan mahal, mengganti sepeda motornya dengan mobil baru, dan mempekerjakan lebih banyak buruh gudang. Namun, setiap malam, saat semua orang tidur, Roji sering terjaga. Awalnya hanya karena ia belum terbiasa tidur di ranjang baru yang empuk. Tapi lama-lama, ada gangguan lain. Dari sudut kamar, ia mendengar suara desis yang pelan, memanjang, seperti ular yang bergerak di rerumputan. Suatu malam, ia membuka mata karena merasa selimutnya bergerak sendiri. Saat menoleh, ia melihat bayangan hitam di ujung tempat tidur, memanjang hingga lantai. Bayangan itu bergetar halus, lalu menghilang begitu ia berkedip. Pagi harinya, ia mencoba melupakan. Tapi malam berikutnya, suara itu kembali, kali ini disertai bau amis samar yang memenuhi kamar. Bau itu mengingatkannya pada malam di pantai, pada sosok yang muncul dari laut dengan mata emas yang menembus pikirannya. Suatu malam, saat ia duduk di tepi ranjang, suara itu terdengar jelas di telinganya. "Kau belum lupa, kan?" Roji menegang. "Tidak," suaranya nyaris tidak terdengar. "Bulan hampir berganti, jangan sampai kau melanggar janji." Suara itu kemudian berubah menjadi desis panjang yang memenuhi seluruh ruangan. Roji memejamkan mata, mencoba mengatur napas, tapi ia bisa merasakan udara di sekitarnya semakin dingin, seperti ada sesuatu yang melingkari tubuhnya. Hari-hari berikutnya, ia berusaha menjalani hidup seperti biasa. Truk datang dan pergi, uang terus mengalir, warga terus memuji. Tapi setiap kali matahari terbenam, rasa gelisah itu kembali. Ia mulai tidur dengan lampu menyala, tapi itu tidak membantu. Suara desis tetap muncul, terkadang di sudut kamar, terkadang dari bawah ranjang, dan pernah sekali terdengar dari dalam lemari pakaian. Pagi hari ia mencoba menutupi lingkar hitam di bawah matanya. Orang-orang hanya mengira ia terlalu sibuk bekerja. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah puasnya, ada rasa takut yang mulai tumbuh. Suatu malam, ia terbangun lagi. Kali ini, selimutnya sudah jatuh ke lantai, dan udara kamar terasa lembab. Ia menoleh ke arah jendela, tertutup rapat. Namun di kaca, ada embun membentuk garis-garis panjang, seperti bekas sapuan sesuatu yang licin. Lalu ia mendengarnya lagi. "Waktunya sudah dekat, Roji." Kali ini suara itu terdengar lebih tegas, tidak lagi seperti bisikan samar. Ada nada perintah yang membuatnya merinding. Ia hanya menjawab pelan, "Aku ingat." Setelah itu, suara itu menghilang, tapi bau amisnya semakin kuat, membuat ia sulit kembali tidur. Hari demi hari, suksesnya semakin besar. Pesanan datang bahkan dari luar kota. Truk-truk baru mulai masuk ke desa, membuat jalanan macet. Tapi semakin besar usahanya, semakin sering ia diganggu di malam hari. Pernah suatu malam, ia merasa ranjangnya bergetar pelan. Saat membuka mata, ia melihat kilau emas di sudut kamar, seperti sisik yang tertangkap cahaya. Namun ketika ia menoleh, kilau itu menghilang. Di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah pengingat. Nyi Blorong menepati janji. Kekayaan datang tanpa henti. Tapi ia juga menagih harga yang telah disepakati. Roji mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa ia sudah siap. Namun, setiap malam menjelang bulan purnama, suara itu semakin sering terdengar, dan bayangan di kamarnya semakin nyata. Sampai akhirnya, ia sadar satu hal. Tidak ada jalan mundur. Bulan purnama tinggal 3 malam lagi. Sejak 3 hari lalu, suara desis itu tidak pernah berhenti. Bahkan siang hari,
Saat Roji duduk di gudang menghitung karung beras, ia kadang merasa ada yang berbisik di telinganya. Kau tahu waktunya sudah dekat. Ia berusaha mengabaikan, tapi malam itu, suara itu berubah menjadi perintah. Bawa darah segar manusia padaku, Roji. Kau tahu akibatnya kalau melanggar. Roji duduk di ranjangnya, jantung berdegup kencang. Siapa? Siapa yang harus aku pilih sendiri? Aku hanya menunggu. Sepanjang malam ia tidak tidur. Ia menimbang-nimbang siapa yang akan dijadikan tumbal. Memilih orang sembarangan bukan hal mudah, tapi ia tidak punya pilihan. Dan pikirannya langsung tertuju pada Karim, buruh gudang yang sering datang terlambat, kadang seenaknya mengambil rokok tanpa izin. Bahkan pernah ketahuan mengantongi segenggam beras untuk dibawa pulang. Besoknya, ia memanggil Karim dengan nada ramah, tapi matanya menatap lekat. Karim, malam ini bantu aku antar beras ke pelanggan di daerah dekat pantai. Ya, pesanan mendadak, cuma kita berdua. Karim sempat terlihat heran, tapi mengangguk. Siap, bos. Sepanjang hari, Roji terus merasakan kegelisahan yang membuat tangannya dingin. Ia tak menyangka, perjanjian itu kini menuntut harga yang nyata. Tapi setiap kali ragu, ia mengingat tumpukan uang di lemari, mobil barunya, dan pujian warga yang menganggapnya sukses besar. Malam itu, Karim datang ke gudang sesuai perintah. Mereka memuat karung-karung beras ke mobil bak terbuka. Tidak banyak, hanya 5 karung, cukup untuk menutupi alasan pengiriman. Perjalanan ke pantai berlangsung sunyi. Karim duduk di kursi penumpang, sesekali menguap. Bos, ini nganter kemana sih? Kok jam segini? Tempat langganan lama, jawab Roji pendek. Dia cuma mau terima malam-malam. Begitu sampai di tepi pantai, gelombang terdengar keras meski angin terasa pelan. Bulan purnama menggantung besar di langit, cahayanya membuat pasir terlihat pucat. Taruh aja di situ, Karim. Dekat bibir air, ujar Roji. Karim memanggul 1 karung, melangkah ke arah ombak. Saat Karim membungkuk meletakkan karung, Roji meraih linggis kecil yang ia sembunyikan di bawah bak mobil. Tangannya bergetar, keringat dingin membasahi leher. Bos, ini berat juga, ya. Karim menoleh sambil mengusap dahi. Itu adalah detik terakhir Karim berbicara. Dengan satu hentakan, Roji menghantam belakang kepalanya. Karim terhuyung, jatuh ke pasir basah. Suara ombak menelan teriakan pendeknya. Maaf, Karim, aku nggak punya pilihan. Suara Roji pecah, matanya panas menahan air mata. Karim merangkak lemah, namun gelombang tiba-tiba meninggi. Dari dalam laut, muncul sesuatu, tubuh panjang berwarna hitam kehijauan, sisiknya berkilau terkena bulan. Rambut panjangnya terurai, dan wajah itu sama seperti malam di pantai dulu, cantik namun dingin, dengan mata emas yang menusuk. Nyi Blorong meluncur cepat, melingkari tubuh Karim yang ketakutan. Karim berteriak, "Bos, tolong, apa ini?" Jeritannya terputus saat tubuhnya ditarik ke dalam ombak. Air bergejolak, berubah merah gelap. Bau amis darah bercampur dengan angin laut, membuat perut Roji mual. Ia berdiri mematung, kaki seperti menancap di pasir. Ombak kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya buih yang mengapung, bercampur sisa merah yang perlahan memudar. Bagus, Roji, kau menepati janji. Suara itu bergema langsung di kepalanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Roji menutup wajah dengan kedua tangannya, menahan napas yang tersengal. Ia merasa tubuhnya lemas, lututnya hampir ambruk. Namun, di sela rasa takut, ada sensasi aneh, seolah sesuatu baru saja dibayar dan membuka pintu untuk lebih banyak kekayaan datang. Ia memandangi laut beberapa saat, lalu berbalik menuju mobil. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Sepanjang perjalanan pulang, matanya terus menghindar dari kursi kosong di sebelahnya. Keesokan paginya, kabar hilangnya Karim cepat menyebar. Istrinya menangis di rumah,
Para buruh gudang membicarakan kemungkinan ia kabur atau tenggelam. Siang harinya, kabar lain datang. Nelayan yang pulang subuh mengaku melihat ombak berwarna merah di pantai. Kayak ada darah yang numpuk di air, kata mereka. Beberapa warga mengaitkannya dengan mitos laut, tapi tak ada yang benar-benar tahu. Roji pura-pura terkejut saat mendengar kabar itu. Astagfirullah, semoga Karim baik-baik saja, ucapnya sambil menatap lantai. Namun, malam itu, di kamarnya, ia kembali mendengar suara desis yang pelan tapi jelas. Satu sudah cukup untuk sekarang, tapi kau tahu, Roji, ini baru awal. Roji menelan ludah, menatap langit-langit yang terasa semakin rendah. Di hatinya, ia tahu tak akan ada jalan keluar dari perjanjian ini. Setiap bulan purnama, laut akan memanggil lagi, dan ia harus terus memberi. Samsul menatap gudang beras milik Roji dari pinggir jalan. Pintu besinya setengah terbuka, dan terdengar suara karung digeser-geser dari dalam. Udara sore itu terasa aneh, dingin meski matahari belum tenggelam. Ia melangkah masuk, memanggil sahabatnya, tapi suaranya seperti teredam oleh keheningan yang pekat. Lantai gudang bersih, tak ada butiran beras tercecer seperti biasanya. Karung-karung beras tersusun rapi sampai hampir menyentuh langit-langit. Aroma gabah dan debu memenuhi udara, namun ada sesuatu yang lain, bau amis tipis, seperti darah yang baru mengering. Samsul memicingkan mata, mencoba memastikan dari mana asalnya. Ia mengelilingi tumpukan karung, langkahnya pelan. Di salah satu sudut, ia melihat sesuatu bergerak cepat di sela-sela karung, tapi terlalu cepat untuk dikenali. Hanya ada bunyi gesekan, mirip sisik besar yang menyeret di lantai. Bulu kuduknya langsung meremang. Roji, kau di sini? Suaranya terdengar ragu. Roji muncul dari pintu samping gudang, wajahnya basah oleh keringat meski udara dingin. Senyumnya lebar, tapi matanya seperti menahan sesuatu. Kau bikin aku kaget, Sul. Ngapain diam-diam masuk? Aku lihat pintu terbuka, kupikir kau di sini, jawab Samsul pelan. Ia mengedarkan pandangan lagi. Kau nggak sendirian di sini, kan? Roji tertawa singkat, tapi nadanya hambar. Sendirian? Kau pikir aku pelihara apa di sini? Samsul ingin menjawab, tapi memilih diam. Ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Sudut mata dan telinganya seperti menangkap sesuatu yang terus bergerak di balik karung-karung itu. Seolah ada yang mengintai dari dalam tumpukan, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Malamnya, di rumah, Samsul menceritakan pengalamannya pada Siti. Perempuan itu menghentikan pekerjaannya menyapu, lalu menatap suaminya dengan wajah tegang. Kau dengar enggak? Sekarang makin sering orang hilang di desa ini, kata Siti pelan. 2 minggu lalu, buruhnya si Roji, Karim, hilang. Katanya pergi merantau, tapi keluarganya bilang nggak ada kabar. Samsul mengangguk. Aku juga dengar. Dan aku rasa, semua ini ada hubungannya sama dia. Siti mendekat, menurunkan suaranya. Aku nggak suka caramu ngomong begitu, Sul. Roji itu sahabatmu dari kecil. Tapi aku juga, nggak tenang. Kayak mendadak seperti itu, nggak masuk akal. Dulu dia ngeluh nggak laku, sekarang truk-truk sampai antre. Itu dari mana semua uangnya? Samsul menatap kosong ke lantai. Bayangan gerakan aneh di gudang siang tadi masih terbayang jelas. Ia mencoba mengesampingkan rasa curiga, tapi terlalu banyak tanda yang membuatnya ragu. Malam itu ia gelisah. Dari jendela kamar, ia bisa melihat gudang Roji yang hanya berjarak beberapa rumah dari tempatnya. Lampu di dalam gudang tetap menyala meski tengah malam. Kadang, ia melihat bayangan panjang melintas cepat di balik dinding seng. Bayangan yang bukan milik manusia. Pagi berikutnya, Samsul sengaja mampir lagi. Kali ini ia membawa alasan ingin membeli beras untuk keperluan hajatan saudaranya. Roji menyambutnya ramah, bahkan memberi harga murah. Tapi saat mereka berjalan di antara tumpukan karung, Samsul mendengar desis lirih, seperti ular yang berbisik. Ia berhenti,
mencoba mencari sumber suara. Roji langsung menepuk bahunya keras. "Ayo, Sul. Di luar saja kita bicara. Di dalam terlalu pengap." Samsul menuruti, tapi langkahnya terasa berat. Di benaknya, ia semakin yakin kalau ada sesuatu di gudang itu yang tak seharusnya ada. Beberapa hari kemudian, kabar orang hilang kembali terdengar. Kali ini seorang pemuda yang bekerja sebagai kernet truk. Siti semakin cemas, apalagi lokasi terakhir pemuda itu adalah dekat pantai, tempat yang jarang dilalui orang di malam hari. Samsul mencoba menghubungkan semua kejadian. Roji sering keluar malam, kadang pergi ke arah pantai. Setiap kali ada orang hilang, penjualan berasnya justru makin meningkat. Dan setiap ia berada di dekat gudang, rasa takutnya semakin kuat, seolah naluri tubuhnya tahu ada bahaya. Suatu malam, ia tak tahan lagi. Ia duduk di beranda rumahnya, memandang gudang Roji yang tampak gelap. Tapi sesekali, kilatan cahaya keemasan muncul dari sela pintu, bukan cahaya lampu, melainkan seperti pantulan sisik. Dadanya berdegup kencang. Teringat cerita-cerita mistis dari orang tua dulu tentang pesugihan Laut Selatan, tentang sosok setengah wanita setengah ular yang suka menagih tumbal manusia. Cerita yang dulu ia anggap omong kosong, kini terasa terlalu dekat untuk diabaikan. Samsul memutuskan untuk diam, setidaknya untuk sementara. Tapi dalam hati, ia tahu sesuatu yang buruk sedang terjadi. Dan kalau ia tak segera mencari tahu, mungkin orang berikutnya yang hilang adalah seseorang yang ia kenal, atau bahkan dirinya sendiri. Malam itu, dari kamarnya, ia kembali mendengar suara desis yang sama. Suara itu pelan, tapi jelas, seperti berasal dari arah gudang Roji. Bersamaan dengan itu, ada aroma amis yang terbawa angin, menusuk hidung, membuatnya mual. Samsul menutup jendela, mencoba tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Sebuah firasat buruk menghantui pikirannya. Sahabat yang ia kenal sejak kecil, mungkin sudah menjadi bagian dari sesuatu yang mengerikan. Roji mulai merasa dadanya sesak setiap kali matahari terbenam. Seminggu terakhir, tidurnya tak pernah tenang. Sosok Nyi Blorong semakin sering muncul, bukan hanya di pantai, tapi kadang seperti menunggu di sudut kamarnya. Tatapan matanya yang dingin itu selalu disertai satu kata, tumbal. Permintaan kali ini berbeda. Tidak cukup satu orang, ia minta dua sekaligus. Dan bukan sembarang orang, darah mereka harus segar, baru meninggal sebelum fajar. Roji memijat pelipisnya, merasa pikirannya hampir pecah. Ia tahu mencari korban di desa sendiri sudah terlalu berisiko. Setelah Karim dan dua nama lain menghilang, desas-desus sudah menyebar. Orang-orang mulai membatasi aktivitas malam, anak-anak dilarang keluar rumah. Roji memutuskan mencari dari desa tetangga, berharap itu bisa mengalihkan kecurigaan. Malam Jumat, ia berangkat. Udara pesisir terasa pengap meski angin laut berhembus. Bulan separuh menggantung pucat di langit. Roji mengendarai motornya pelan di jalan setapak, mata awas mencari siapa saja yang berjalan sendirian. Sementara itu, jauh di belakang, Samsul sedang mengikutinya. Ia sudah beberapa hari mengawasi gerak-gerik Roji. Sahabat yang dulu ia kenal sebagai pekerja keras itu sekarang terlalu misterius. Kalau bukan karena takut, aku udah tanyain langsung, gumam Samsul pelan sambil menyalakan lampu motornya sesedikit mungkin. Di desa tetangga, Roji akhirnya melihat seorang pemuda mabuk berjalan terhuyung-huyung di dekat warung tuak. Pemuda itu sendirian, menenteng botol, dan jalannya menuju arah kebun kelapa yang sepi. Roji menepikan motor, mematikan lampu, dan mengikuti dari belakang. Langkah kakinya terasa berat, tapi bayangan wajah Nyi Blorong dan ancaman di telinganya terus menghantui. Kalau kau ingkar, darahmu sendiri akan kuhisap sampai kering. Begitu bisikan itu menempel di kepalanya. Samsul dari kejauhan melihat Roji masuk ke kebun kelapa. Jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang salah, ia bisa merasakannya. Ia memutuskan mendekat, meski bulu kuduknya meremang hebat. Roji mendekati pemuda mabuk itu, meraih sesuatu dari balik jaketnya.
sebuah pisau panjang yang tajamnya berkilat di bawah sinar bulan. Tangannya bergetar. "Maaf," bisiknya lirih. Sekejap kemudian, desiran angin laut berubah menjadi suara seperti gesekan sisik. Udara di sekitar menjadi dingin menusuk tulang. Dari sudut matanya, Roji melihat bayangan melata yang panjang, mendekat di antara batang-batang kelapa. Nyi Blorong muncul, setengah badannya ular dengan sisik emas yang berkilau samar. Matanya menatap tajam. "Kau tahu syaratnya. Jangan buang waktu," suaranya seperti gema dari dasar laut. Aku sudah dapat," jawab Roji terbata, keringatnya menetes deras. Pemuda itu masih setengah sadar, tak menyadari ancaman di belakangnya. Roji mengangkat pisau, lalu, tiba-tiba, suara ranting patah terdengar. Samsul keluar dari kegelapan. "Roji, apa yang kau lakukan?" Suaranya meninggi, campuran marah dan takut. Roji terperanjat, tangannya gemetar semakin parah. "Pulang, Sul, ini bukan urusanmu." "Bukan urusanku? Kau bawa pisau, kau ikuti orang mabuk, dan, Tuhan, apa itu di belakangmu?" Samsul mundur setapak, matanya membelalak melihat sosok Nyi Blorong yang tubuhnya melingkar seperti ular raksasa. Nyi Blorong menatap Samsul, senyum tipis terbentuk di wajahnya. "Dia bisa jadi tumbal tambahan, Roji." Roji tersentak. "Tidak, dia sahabatku. Tumbal adalah tumbal. Kau yang memutuskan, atau aku yang memutuskan?" jawab Nyi Blorong datar, suaranya mengandung ancaman mematikan. Pemuda mabuk itu perlahan mulai tersadar, melihat sekeliling dengan bingung. Situasi semakin tegang. Roji merasa pikirannya berputar cepat. Ia tahu jika menolak, hidupnya tamat malam itu juga. Samsul melangkah maju, mencoba mendekati Roji. "Kalau kau butuh uang, kita cari cara lain. Jangan kayak gini, Ji." Suaranya lirih, tapi penuh tekanan emosional. Roji menunduk, menggenggam pisau erat-erat. "Sul, aku nggak bisa mundur lagi." Nyi Blorong semakin mendekat, sisiknya menggesek tanah dengan suara seperti 1000 paku diseret. Bau amis laut menyengat hidung. "Cepat, Roji." Di detik itu, Roji mendorong Samsul menjauh, lalu berbalik ke arah pemuda mabuk. Satu gerakan cepat, darah segar mengucur ke tanah, diserap oleh pasir yang seolah hidup. Ombak di kejauhan menggulung lebih besar, seperti merayakan persembahan itu. Samsul terdiam, matanya berkaca-kaca melihat sahabatnya berubah menjadi seseorang yang tak ia kenal lagi. Ia mundur, memilih berlari meninggalkan kebun, tapi langkahnya berat karena rasa takut bercampur sedih. Roji menatap lautan, melihat Nyi Blorong menghilang perlahan ke dalam ombak, meninggalkan jejak sisik emas di pasir. Udara kembali normal, tapi di dalam dada Roji, perasaan hampa semakin membesar. Malam itu, ia pulang dengan tangan dingin dan pikiran yang semakin gelap. Di kepalanya, ia tahu ini baru awal dari kehancuran yang sebenarnya. Malam itu langit mendung. Bulan nyaris tertutup awan, membuat pantai selatan terlihat seperti hamparan kegelapan tanpa ujung. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma asin bercampur bau amis yang menusuk. Ombak pecah keras, tapi di satu titik, suara itu seperti tenggelam oleh bunyi gesekan aneh dari arah bibir pantai. Samsul berjongkok di balik semak belukar. Matanya terus mengawasi sosok Roji yang sedang berjalan di pasir basah. Bahunya sedikit membungkuk, kedua tangannya mencengkeram kuat bahu seorang remaja laki-laki yang mulutnya dibekap kain. Langkah Roji cepat, seperti sedang dikejar waktu. Jantung Samsul berdegup kencang. Setiap gerakan Roji terasa tidak wajar. Pikirannya melayang ke semua kejadian aneh belakangan ini. Orang hilang, desas-desus tumbal, dan suara desis di gudang. Semua mulai masuk akal, meski rasanya sulit diterima. Roji berhenti di titik tertentu. Air laut menyentuh kakinya, lalu tiba-tiba ombak mereda, seolah ada tangan besar yang menghentikan derasnya. Suara aneh bergema, seperti bisikan yang datang dari dasar laut. Lalu, sesuatu muncul.
Dari tengah kegelapan air, tubuh itu menjulang perlahan. Bagian atasnya seorang wanita cantik, rambut panjang basah terurai, wajahnya menawan tapi matanya tajam seperti memotong hati. Dari pinggang ke bawah, sisik emas besar menyilaukan samar di bawah cahaya bulan yang tembus awan. Tubuh ular itu bergerak anggun, memercikkan air asin ke udara. Samsul menahan napas. Punggungnya dingin, bulu kuduknya meremang. Ia tahu siapa itu. Nyi Blorong. Roji mendorong tubuh remaja itu ke arah air. Ini tumbalnya, ucapnya pelan namun tegas. Nyi Blorong tersenyum samar, lalu menarik korban itu ke dalam pelukannya. Suara si remaja teredam oleh gemericik air yang kini berubah merah pekat. Ombak kembali berderak, tapi kali ini nadanya lebih berat, seperti puas. Samsul ingin mundur, tapi langkahnya goyah, dan kakinya menginjak ranting kering. Krek! Roji langsung menoleh tajam. Pandangan mereka bertemu di kegelapan. Wajah Roji berubah, antara kaget dan marah. Samsul? Suaranya bergetar tapi mengandung ancaman. Samsul tak menjawab. Ia mundur satu langkah, tapi pasir basah membuatnya nyaris terpeleset. "Apa yang kamu lihat tadi?" tanya Roji, berjalan perlahan mendekat. Suaranya berat, napasnya cepat. Aku lihat semuanya." "Ji," jawab Samsul dengan suara pelan tapi gemetar. "Kamu, tega banget." "Diam," bentak Roji. "Kalau kamu pintar, pura-pura lupa. Kalau tidak, kamu yang akan jadi korban berikutnya." Samsul menelan ludah. "Kamu gila, Ji. Ini bukan kamu yang dulu. Ini bukan lagi tentang beras, ini tentang nyawa orang." Roji semakin dekat. Ombak memukul kakinya, tapi ia tidak peduli. Wajahnya semakin terlihat jelas, mata merah, rahang mengeras, dan di lehernya ada bekas sisik halus yang berkilat terkena cahaya bulan. "Kamu pikir aku mau semua ini?" Suara Roji meninggi, tapi bergetar. "Aku cuma mau usaha beras itu bertahan. Awalnya, cuma itu. Tapi sekarang, aku nggak bisa berhenti." Samsul memutar otak. Dia tahu melawan Roji di sini sama saja bunuh diri, apalagi dengan makhluk itu masih berada di air, memandangi mereka seperti memutuskan siapa yang akan diambil selanjutnya. Nyi Blorong mengeluarkan suara mendesis, lidahnya menjulur tipis. "Siapa dia, Roji?" tanyanya dengan nada licin, seperti ular yang menemukan mangsa baru. "Bukan siapa-siapa," jawab Roji cepat. Samsul mundur pelan, tapi matanya tetap menatap Roji. "Kamu udah milih jalan ini, Ji. Tapi jangan kira semua orang bakal diam. Aku akan..." Belum sempat ia selesai bicara, Roji melangkah cepat ke arahnya. Samsul langsung berbalik dan berlari menuju pepohonan. Jantungnya serasa mau meledak, tapi kakinya terus memaksa berlari di atas pasir berat. Dari belakang, suara Roji terdengar keras, bercampur dengan desis Nyi Blorong. "Samsul, kalau kamu buka mulut, habis kau." Samsul tak menoleh. Langkahnya terhuyung, tubuhnya diterpa angin malam yang dinginnya menusuk tulang. Ia tahu satu hal, malam ini bukan hanya mengubah hidupnya, tapi juga menentukan apakah ia akan hidup lebih lama atau tidak. Di belakangnya, ombak kembali memukul keras, lalu hening. Tidak ada lagi suara korban, hanya aroma amis yang terbawa angin, dan bayangan ular emas yang perlahan tenggelam kembali ke laut gelap. Samsul terus berlari, meninggalkan pantai itu. Tapi di dalam hatinya, ia sadar, ia baru saja menandatangani hukuman mati. Roji duduk di kursi rotan di teras rumahnya, menatap kosong ke arah jalan desa yang sepi. Malam itu angin laut bertiup lebih dingin dari biasanya, membuat daun-daun kelapa bergoyang seperti sedang berbisik. Kepalanya penuh rencana. Ia tahu, selama Samsul masih hidup, rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Pikirannya dipenuhi gambaran wajah Samsul yang muncul di pantai malam itu, tepat saat ia sedang menyerahkan tumbal kepada Nyi Blorong. Ia tak menyangka sahabat lamanya itu mengikuti langkahnya sampai sejauh itu. Dalam hati, Roji mengutuk dirinya sendiri karena lengah.
Ia mengambil parang yang disandarkan di dinding. Sekarang atau tidak sama sekali, batinnya. Ia memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini sebelum semuanya terlambat. Namun, langkahnya menuju rumah Samsul terasa berat. Angin malam tiba-tiba berubah menjadi hembusan panas yang menusuk kulit, seolah-olah ada seseorang yang mengawasinya dari kejauhan. Suara ombak terdengar jelas, padahal jarak rumahnya ke pantai lumayan jauh. Saat ia melangkah ke persimpangan jalan, tiba-tiba kabut tipis turun, menutupi pandangan. Dari balik kabut itu, terdengar suara mendesis yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Roji!" Suara itu begitu jelas, seperti merayap langsung ke telinganya. Ia menoleh, namun tak ada siapapun. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Kabut semakin pekat. Lalu, dari arah timur, terlihat sosok tinggi menjulang. Bagian atas tubuhnya seorang wanita dengan rambut panjang hitam yang terurai basah. Wajahnya cantik namun mata berkilat tajam. Dari pinggang ke bawah, tubuhnya berubah menjadi ular raksasa bersisik emas yang berkilauan terkena cahaya bulan. "Nyi Blorong." Roji mundur selangkah, memegang erat parang di tangannya. Saya sedang mau menyelesaikan urusan, Nyai," ucapnya gugup. "Urusan, atau pengkhianatan?" Suara Nyi Blorong menggelegar, namun terdengar seperti bisikan yang memotong udara. Roji mencoba menahan napasnya. "Samsul tahu, Nyai. Dia lihat semuanya. Saya mau pastikan dia tidak." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Nyi Blorong melesat mendekat, ekor panjangnya melilit tubuh Roji dengan kekuatan luar biasa. Sisik-sisiknya terasa dingin sekaligus tajam, menggores kulitnya. "Aku tidak pernah memberimu izin membawa saksi," desisnya. "Itu aturan pertama yang kau langgar." Roji mencoba melepaskan diri, tapi lilitan itu semakin kencang, membuat tulangnya berderak pelan. Parangnya terjatuh ke tanah, tertelan kabut. "Ampun, Nyai. Saya akan perbaiki semuanya. Tolong, jangan." Nyi Blorong menatapnya dengan senyum tipis yang justru membuat udara semakin mencekam. "Janji tidak berarti apa-apa setelah kau mengotorinya." Di kejauhan, Samsul yang tadinya mengikuti dari jarak aman, mulai menyadari apa yang terjadi. Ia melihat kabut pekat di jalan itu dan siluet tubuh raksasa melilit seseorang. Ketika ia mendekat, matanya melebar. Itu Roji, sahabat yang dikenalnya sejak kecil. "Samsul, tolong aku!" teriak Roji, suaranya penuh rasa putus asa. Samsul terpaku, langkahnya terhenti. Ia tahu apa yang ia lihat bukan sesuatu yang bisa ia lawan. Sosok wanita ular itu memutar kepalanya ke arahnya, senyumnya melebar. "Kau saksi, dan kau selanjutnya," ucap Nyi Blorong dengan nada mengancam. Samsul mundur beberapa langkah, hatinya berdebar kencang. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti tertancap di tanah. Tanpa memberi kesempatan, Nyi Blorong menyeret Roji menuju arah pantai. Lilitan ekornya memeluk tubuh Roji begitu erat hingga napasnya tersendat-sendat. "Ombak malam ini haus darahmu," katanya datar. Roji meronta, berusaha memegang apapun, tapi tangannya hanya meraih pasir basah saat tubuhnya diseret melewati bibir pantai. Air laut yang dingin menyapu kakinya, lalu pinggangnya, hingga seluruh tubuhnya mulai terendam. Samsul berdiri di tepi pantai, hanya bisa menatap dengan ngeri. Ombak yang biasanya memantulkan cahaya bulan kini berwarna pekat, seperti darah yang mengalir dari tubuh sahabatnya. Jeritan Roji teredam suara deburan ombak. Perlahan, sosoknya menghilang ke tengah laut, ditelan kegelapan bersama Nyi Blorong. Samsul terengah, lututnya lemas. Di telinganya masih terngiang suara mendesis itu, seolah-olah Nyi Blorong belum pergi jauh. Air laut yang menyentuh kakinya terasa hangat, membuatnya mundur ketakutan. Malam itu, desa pesisir kembali sunyi. Namun bagi Samsul, suara ombak tidak akan pernah terdengar sama lagi. Ia tahu, laut di depan desanya telah memakan satu lagi nyawa, dan mungkin, suatu hari nanti, ia sendiri akan menjadi bagian dari gelombang merah itu. Pagi itu,
Matahari seakan enggan menampakkan sinarnya. Awan kelabu menutupi langit, memberi suasana yang berat dan menekan. Bau asap menyengat memenuhi udara, membuat setiap orang yang keluar rumah spontan menutup hidung. Di ujung desa, tepat di area rumah dan gudang milik Roji, hanya tersisa rangka bangunan yang hangus. Api telah padam, tapi bara dan asap tipis masih merayap di antara puing. Warga berdatangan, sebagian membawa ember berisi air, sebagian hanya berdiri memandang ngeri. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semua yang tersisa hanyalah puing hitam, kayu yang patah, dan karung-karung beras yang berserakan. Sebagian basah seolah tersiram air laut, sebagian lagi robek, memperlihatkan isinya yang tak biasa. Salah satu warga, Pak Darman, berjongkok memeriksa karung itu. Tetesan merah kental mengalir dari sobekan kain karung, bercampur dengan bulir beras. Ia menatapnya lama, sebelum menoleh ke belakang dan bersuara pelan. "Ini, darah," katanya lirih, membuat beberapa orang mundur selangkah. Samsul berdiri agak jauh, menatap pemandangan itu dengan wajah pucat. Siti menggenggam lengannya erat, seolah takut suaminya akan runtuh kapan saja. Jantung Samsul berdegup kencang. Setiap tetes darah yang ia lihat seakan mengembalikan semua kejadian malam sebelumnya ke kepalanya. Suara ombak, jeritan Roji, dan tatapan terakhir Nyi Blorong sebelum menyeretnya ke kegelapan laut. "Sam, kita nggak boleh di sini lama-lama," bisik Siti, matanya penuh ketakutan. "Aku nggak mau, hal itu ikut sama kita." Samsul menelan ludah, mencoba menahan perasaan mual yang naik. "Aku tahu, tapi kalau kita pergi sekarang, orang-orang bakal curiga. Kita harus pura-pura nggak tahu apa-apa." Namun kata-kata itu terdengar rapuh. Samsul sadar, rahasia yang mereka simpan bukan rahasia biasa. Ini bukan tentang hutang, bukan tentang perselisihan keluarga. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih kelam, sesuatu yang tidak akan pernah dimengerti oleh orang yang belum melihatnya sendiri. Petugas desa mulai memeriksa puing. Mereka mencari sisa-sisa jasad, tapi hasilnya nihil. Tidak ada tulang, tidak ada tanda manusia terbakar. Seolah Roji benar-benar menghilang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah bercak-bercak darah di beberapa titik, termasuk di pintu gudang yang setengah roboh. "Kalau nggak ada mayat, berarti dia lari," ucap seorang warga dengan nada yakin. "Atau, laut yang ngambil," sahut yang lain, membuat beberapa orang menoleh dengan wajah cemas. Samsul memalingkan wajah. Ia tidak sanggup mendengar itu. Kalimat sederhana itu terasa seperti kebenaran yang dibungkus mitos. Roji tidak lari. Ia diambil, dan Samsul tahu, tidak akan pernah kembali. Siang itu, kabar kebakaran rumah Roji menyebar cepat. Namun yang membuat warga lebih gelisah adalah cerita-cerita aneh yang mulai muncul. Ada yang mengaku melihat asap membentuk sosok perempuan berambut panjang di atas puing sebelum menghilang ke arah laut. Ada pula yang bilang mendengar suara desis ular di antara kobaran api. Samsul hanya duduk di teras rumahnya, memandang kosong ke jalan. Siti duduk di sebelahnya, memegang segelas teh yang sudah lama dingin. Mereka berdua diam, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. "Kita pergi dari sini, Sam," kata Siti akhirnya, suaranya bergetar. "Malam ini juga kalau bisa. Aku nggak mau anak-anak kita tumbuh dengan bayangan itu." Samsul menatap istrinya lama, lalu mengangguk pelan. "Iya, kita pindah. Dan kita nggak akan pernah ngomongin ini lagi. Sama sekali." Malamnya, mereka mengemas barang seadanya. Tidak banyak yang dibawa, hanya pakaian, dokumen, dan sedikit uang. Setiap suara dari luar membuat Siti terlonjak, dan setiap kali itu terjadi, Samsul akan menatap pintu dengan rasa waspada, takut kalau sesuatu dari laut selatan akan datang menagih. Sebelum pergi, Samsul sempat berdiri di depan rumahnya, menatap jauh ke arah pantai. Ombak malam itu terdengar lebih keras, seperti memanggil. Angin laut membawa aroma amis yang menusuk hidungnya. Ia memejamkan mata, mengingat tatapan Roji malam terakhir. Tatapan yang campur aduk antara marah, takut, dan putus asa. Samsul menarik napas dalam,
lalu berbalik menuju gerobak yang sudah menunggu. Tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan desa itu. Keesokan paginya, beberapa warga yang melintas di dekat puing gudang Roji terdiam ketika melihat sesuatu yang aneh. Di antara karung-karung beras yang tersisa, satu karung berdiri tegak, utuh, dan bersih dari jelaga. Di permukaannya, ada bekas bercak merah yang membentuk garis-garis panjang seperti sisik. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka hanya saling pandang, lalu memilih pergi tanpa bicara. Dan sejak hari itu, tidak ada satupun warga desa yang berani mendekat ke puing itu sendirian, terutama menjelang malam. Bagi mereka, Roji sudah hilang, entah terbakar, entah di bawah laut. Tapi bagi Samsul dan Siti, kebenarannya jauh lebih mengerikan. Dan itu adalah rahasia yang akan mereka bawa sampai mati.